Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita memasuki lagi minggu yang baru, dan bersyukur buat penyertaan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita mau bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kepada Tuhan Allah yang Maha Besar. Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pada hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, kasih karuniamu yang terus kau nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya pemeliharaanmu, penyertaanmu, itu ajaib dalam hidup kami. Suatu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia. Kami menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Allah yang layak disembah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Adillah benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layalah segala bangsa sujud kepadamu. Saat kau Allah yang kudus, layani semua. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layalah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Saat kau Allah yang kudus, layani sembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Yesus. Kau Allah yang
sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kami sembahkan Allah yang besar dan ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang sukar bagi-Mu ya Allah. Engkau penolong yang ajaib, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu kami percaya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 Kami sembah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur, kami sembah. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau yang menyertai kami, Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Sebab Engkau yang ada di setiap musim hidup kami. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menyatakan pertolongan bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu. Setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
mana ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, demi pertolongan, anugerah bersama bagimu. Haleluya, haleluya. Bersamaku di setiap musim hidup, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perjalanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, demi pertolongan, anugerah besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Amin, haleluya. Ku lewati semua perjalanan dunia, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaanmu, yang terus-menerus Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan kami bersyukur Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai langkah demi langkah hidup kami. Engkau yang bertindak saat kami membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Suatu kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang dari Tuhan. Sorry, saya minum. Bacaan Alkitab kita hari ini masuk pada Kejadian pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, dari perikop pertama, dari pasal 6 ini, tentu ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Nah, tentu ada banyak orang yang bertanya, siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dan siapa yang dimaksud dengan anak-anak perempuan manusia itu? Nah, tentu ada banyak tafsiran mengenai hal ini. Tapi dari apa yang bisa saya pahami, yang saya bisa baca, di situ dikatakan ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Nah, kalau di ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Nah, kata manusia, di situ bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu menunjuk kepada Adam. Jadi menurut saya, karena penafsiran ada banyak hal yang berkata, oh, yang dimaksud dengan anak-anak Allah itu malaikat yang jatuh. Nah, tapi firman Tuhan yang sama di Perjanjian Baru juga kita diajar
bahwa malaikat itu, maaf, tidak berjenis kelamin, dan malaikat itu tidak menikah walaupun dia jatuh. Jadi ada juga yang mengatakan itu adalah istilah untuk penguasa-penguasa. Tapi saya cenderung dari ayat ini kemungkinan menurut saya, walaupun sekali lagi saya katakan berkali-kali seperti kitab Wahyu, ya saya tidak terlalu pusing dengan penafsiran sebenarnya, tapi bagi saya ini hanyalah sebuah penyebutan. Untuk kaum pria itu disebut anak-anak Allah, tapi perempuan itu disebut anak-anak perempuan Adam. Karena kan kejadian pasal 6 ini jelas ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya. Ini nggak tahu Adam sudah umur berapa dan sudah beranak pinak menjadi berapa ribu orang. Karena bayangin umur mereka rata-rata 900 tahun Bapak Ibu. Contoh saja di pasal yang kelima, Set lahir, itu waktu Adam saja sudah umur 130. Nah sebelum Set kan tentu ada Kain, ada Habil, dan saya percaya juga dalam waktu 130 tahun itu ada juga yang lain. Karena di ayat pasal 5 dikatakan, maka Adam melahirkan anak laki-laki dan perempuan sampai mencapai usia 900. Nah, terus anak-anaknya yang sudah dewasa menikah, ya tentu menikah di antara mereka pada waktu itu kan. Terus anaknya lagi contoh Set, anak Set, waktu Set umur berapa tahun, dia melahirkan siapa, walaupun tentu sebelum usia itu dia sudah melahirkan. Yang disebut ini kan nama-nama yang mau dicantumkan dalam silsilah. Tentu selain nama-nama itu ada nama lain. Contohnya saya baca di pasal yang kelima dulu ya. 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, selalu nanti kalau Bapak Ibu baca di situ, selalu memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dari ayat 3 dikatakan, setelah Adam hidup 130 tahun, yang memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Nah, sejak di umur 130, baru disebut menurut rupa dan gambarnya. Nah, tapi di generasi sebelum-sebelumnya, ya seperti Adam, penyebutannya mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, tentu sampai hari ini di Israel pun ada satu kultur yang, maaf, beberapa budaya juga mungkin mengkulturkan hal yang sama, bahwa pria itu lebih dibanding wanita. Hampir beberapa budaya seperti itu, termasuk di Yahudi sampai hari ini. Makanya salah satu doa orang Yahudi, dia bacakan gini, bersyukur aku dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Menjadi sebuah kebanggaan, karena nama laki-laki lah akan tercantum di dalam silsilah. Nah, jadi kalau di pasal 6 tadi di awal situ dikatakan ada maka anak-anak Allah, ini menurut saya itu merujuk kepada pria laki-laki yang lahir dari keturunan Adam. Nah, sementara anak-anak wanita yang disebut perempuan-perempuan manusia, anak-anak perempuan manusia. Karena kata manusia sekali lagi di pasal 6 ayat 7 kalau Bapak Ibu nanti searching di bahasa Ibraninya itu Adam. Jelas memakai kata Adam. Jadi keturunan Adam, anak-anak perempuan Adam. Jadi itu saja sekedar pengetahuan, tidak usah dipermasalahkan dan tidak usah diperdebatkan siapa anak Allah di sini. Ya, kalau ada yang ngomong itu malaikat ya silahkan. Tapi bagi saya itu hanyalah sebuah penyebutan untuk para pria, anak laki-laki yang lahir dari Adam dan keturunan-keturunannya. Kalau anak perempuan yang disebut anak perempuan manusia, seperti itu. Nah, tapi dari perikop ini satu hal yang kita belajar, ya kita punya Tuhan itu kan satu pribadi yang memang juga punya perasaan. Mungkin orang ngomong, kok Tuhan bisa kecewa, kok Tuhan bisa ngambek. Ya, makanya kalau Bapak Ibu masih ingat ya, yang istri saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, untuk menciptakan, membentuk manusia, Tuhan tuh sampai rapat loh.
Karena Tuhan tahu nih ada konsekuensi di dalam kemahaluan mereka akan berdosa, menyakitin hati. Tapi akhirnya konsekuensi itu diterima. Makanya kalau kita melihat dari perjanjian baru pun kan ada firman Tuhan menasihatkan kita gini, jangan mendukakan roh Allah. Tuhan kita juga bisa merasa sedih ketika kita, apalagi kalau kita sekarang yang sudah hidup di zaman kasih karunia, kita yang sudah ditebus dengan cuma-cuma dengan darah yang mahal, terus kita melakukan lagi dosa, terus hidup lagi di dalam dosa, menyakiti hati Tuhan. Bukan dalam konteks seperti kalau kita sakit hati karena perbuatan orang, bukan. Tapi lebih kepada kesedihan hati Tuhan yang harus kita mengerti dan kita memahami. Makanya sisi sebaliknya kan kita selalu mau belajar menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nah, ini yang harusnya kita lakukan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar, seperti firman Tuhan katakan, bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Mana yang baik, ya kita contoh. Tapi yang tidak baik seperti model di dalam Kejadian pasal 6 ketika manusia itu menyakiti hati Tuhan, dalam artian membuat Tuhan sedih. Kok sudah diciptakan, sudah dipelihara, tapi masih juga cenderung berbuat jahat. Kesedihan hati Allah. Ya kita menjadi peringatan bagi kita, jangan kita menjadi orang yang menyedihkan hati Tuhan dengan perbuatan kita. Tapi belajarlah untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bisa saja terjadi. Di perikop yang sama saja, artinya ayat yang ke-6 kan dengan jelas katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi di antara begitu banyak manusia yang cenderung berbuat dosa, masih ada kok manusia yang mendapatkan kasih karunia. Tentu kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Ayat 9 katakan begini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini yang perlu kita belajar dalam kisah ini. Ini yang perlu kita contoh. Di satu sisi ada peringatan, jangan sampai kita mendukakan hati Tuhan, menyedihkan hati Tuhan dengan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi sebaliknya mari hidup kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan seperti Nuh. Dengan cara apa? Sebagai orang benar yang tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya dan hidup bergaul dengan Allah. Gak gampang kan memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, tapi bukan berarti tidak bisa. Makanya Paulus juga pernah nasihati jemaat di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, seringkali kan kita melemahkan diri kita sendiri. Susah lah Pak, gimana hari-hari ketemu manusia-manusia model kayak gitu, gimana aku udah ikut-ikut. Terus pakai ayat firman Tuhan lagi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, udah tahu, tapi malah menceburkan diri. Makanya seperti Mazmur pasal 1 ayat 1 itu juga menjadi peringatan bagi kita. Bukan berarti kita tidak boleh hidup bergaul dengan orang-orang dunia, bukan kita harus menjadi kelompok eksklusif tidak bergaul, tidak Bapak Ibu. Tapi jangan menjadi serupa. Bukankah kita ini orang-orang kudus, yang berkali-kali saya katakan kudus itu hageos artinya, berbeda. Nah, gimana caranya supaya kita bisa beda? Ya hiduplah dengan cara firman Tuhan, hiduplah benar. Otomatis beda, otomatis. Udah nggak usah dirancang-rancang, aku mau berbeda dengan orang lain. Nggak usah. Taat saja lakukan firman Tuhan, pasti hidup kita akan berbeda dengan orang dunia. Jadi bukan jadi sebuah beban hidup beda dengan orang dunia. Tapi memang menjadi sebuah gaya hidup. Nah, bayangilah Nabi Nuh.
hanya 8 orang pada akhirnya kita tahu. Di tengah-tengah ribuan, bahkan mungkin waktu itu sudah jutaan manusia ada. Hanya 8 orang ini yang didapati Tuhan punya kasih karunia, mendapatkan kasih karunia. Karena hidup tidak bercelah. Terus hidupnya bergaul dengan Allah. Nah, ini yang harus kita contoh. Ini yang harus kita ikuti. Ini yang harus kita teladani. Hidup mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bergaul karib. Bahkan kalau kita baca di pasal yang kelima pun, ada juga kan generasi keturunan Adam yang juga hidup bergaul karib dengan Tuhan dan mendapatkan perkenanan, yaitu Henok. Kalau kita baca di pasal sebelumnya. Jadi sekali lagi, ketika membaca kitab Kejadian pasal 6, jangan hati kita jadi hanya memakai kacamata minus. Oh, ternyata Tuhan bisa kecewa ya. Oh, Tuhan bisa marah ya. Tuhan bisa ngambek. Nah, itu sudut pandang yang luko batin itu. Tapi balik-balik kita melihatnya secara utuh dari sudut seluruh Alkitab. Seperti yang saya katakan tadi. Kenapa hal ini perlu dicatat? Itu tadi supaya dicontoh dan peringatan bagi kita. Peringatannya ya jangan kita ikutin orang-orang di zaman Nuh, bahkan sebelumnya yang cenderung hatinya berbuat jahat ya, karena memang Adam jatuh dalam dosa dan semua keturunannya adalah orang berdosa. Dan berkali-kali juga saya pernah katakan, bukan karena kita melakukan perbuatan jahat baru kita berdosa, bukan. Tapi kenapa disebut manusia, semua manusia berdosa? Paulus ngomong di Roma 3:23, semua manusia berdosa. Nah, sebagai manusia berdosa, kecenderungannya berbuat dosa. Jadi bukan karena mereka melakukan perbuatan jahat, baru disebut manusia berdosa. Bukan. Memang mereka tuh manusia berdosa yang cenderung berbuat jahat. Karena sebagai akibat dari dosa itu sendiri. Nah, bagi kita apa? Kita kan bukan orang berdosa lagi. Kita sudah ditebus. Kita sudah dibenarkan. Kita jadi orang benar. Nah, sebagai orang benar, kecenderungan hati kita ya harus hidup benar. Seperti Nuh. Nuh saja di tengah-tengah status sebagai orang berdosa pada zamannya, dia bisa hidup benar loh Bapak Ibu. Terus hidup tak bercelah. Bisa hidup bergaul dengan Allah. Nah, terus kalau kita yang sudah dibenarkan jadi orang benar, terus masih nggak bisa hidup benar, itu kelewatan Bapak Ibu. Bisa paham ya maksudnya Bapak Ibu ya. Nuh kan hidup statusnya memang orang berdosa zaman itu. Dan kecenderungan hati orang berdosa itu adalah berbuat jahat. Tapi Nuh, Henok, itu bisa hidup benar dengan hati nuraninya. Terus hidup tidak bercelah. Hidup bergaul dengan Allah. Nah, kita, sekali lagi saya ulangi, karena ini hal yang penting, kita yang notabene-nya sudah jadi orang benar, karena dibenarkan oleh karya salib, kalau sampai nggak hidup benar, itu kelewatan, Bapak Ibu. Dipertanyakanlah lebih tepatnya kekristenan kita. Pengakuan iman kita itu dipertanyakan. Jangan-jangan cuma sekedar, seperti bahasa yang sering saya katakan, hanya sekedar beragama Kristen. Tapi saya percaya saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh Kristen. Artinya pengikut Kristus. Orang yang mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat yang menebus hidup kita, menebus, menghapus dosa kita, membenarkan hidup kita, menguduskan, sehingga kita hidup benar dan hidup semakin kudus. Oke, saya baca berikutnya. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya.
Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau membawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidup bersama-sama dengan engkau, jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkan itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, ini satu hal lagi yang kita tak ikuti teladan Nuh. Dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan gak gampang Bapak Ibu buat bahtera sebesar itu, hanya 8 orang. Terus buatnya di atas gunung. Pada waktu itu belum ada yang namanya hujan. Rasanya, logika manusia pasti bisa menolak. Ini Tuhan ngapain lah suruh-suruh model kayak begini. Tapi hebatnya Nuh, dia taat tuh melakukan. Jadi pembelajaran yang kita belajar pagi hari ini, yuk belajar hidup seperti Nuh hidup. Dan kita punya kans, saya katakan kalau saya boleh pakai istilah ini, kita punya kans lebih besar. Kenapa? Karena kita orang benar. Karena kita sudah ditebus. Beda dengan Nuh, yang memang statusnya waktu itu sama. Masih belum ada karya penebusan. Semua manusia berdosa. Yang kecenderungan hatinya berbuat dosa. Tapi Nuh bisa bergaul dengan Tuhan. Nuh bisa hidup tidak bercela. Nuh bisa taat kepada Tuhan. Nah, apalagi kita yang menamakan diri kita anak-anak Allah, orang percaya. Terus kalau kita nggak taat melakukan firman Tuhan, itu namanya pembohong besar kan? Seperti Yakobus katakan, kalau kita dengar firman Tuhan tapi nggak melakukan, kita sama dengan pendusta. Nah, tapi tentu pagi hari ini biarlah firman Tuhan menjadi cermin dalam hidup kita. Bagaimana hidup kekristenan kita hari ini? Apakah kita masih seperti orang-orang di zaman Nuh? Atau kita sudah bisa bersikap seperti Nuh? Yang hidup benar, hidup tak bercela, bergaul erat dengan Allah, dan taat melakukan firman Tuhan. Mari, sekali lagi, kita punya kans yang besar. Kita sangat-sangat mungkin hidup seperti Nuh, bahkan lebih. Karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau tadi di ayat di atas katakan, Rohku tidak akan selamanya diam di dalam manusia, kata Tuhan. Itu bukan bicara tentang Roh Kudus dalam konteks yang ada dalam hidup kita. Tapi itu roh nafas yang dihembuskan oleh Allah. Karena sejak zaman ini, akhirnya usia manusia nggak mencapai 800-an lagi, tapi setelah generasi berikutnya, lebih kurang 120. Dan kemudian di Mazmur kita tahu 70-80 tahun. Hari-hari ini medis usia manusia rata-rata tinggal 55-60. Tapi sekali lagi, mari selama hidup yang Tuhan beri, pergunakanlah hidup dengan baik. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Saya persilakan Hengki. Ada nggak Hengki ya? Iya, Pak. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami bisa hadir, setiap kami bisa terus datang ke hadapan-Mu.
Biarlah kami terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang terus meneguhkan kami kalau kami adalah orang benar ya Bapa. Kami akan melakukan segala kebenaran yang telah Engkau firmankan, yang telah kami pelajari, yang telah Tuhan taruh dalam hati kami, yang telah dibantu oleh Roh Kudus yang membawa kami hidup dalam kebenaran ya Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan, seperti Nuh juga ya Bapa. Kami akan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Kami akan terus teguh Tuhan berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus tambahkan hikmat, dan juga secara khususnya buat kesehatan Pak Heri ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan dia kesembuhan yang terbaik ya Bapa. Oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kesehatan kekuatannya akan pulih di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga buat istri dan juga anak-anaknya, Tuhan juga berkati, Tuhan juga berikan kesehatan kekuatan yang terbaik ya Bapa. Dan juga beserta kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan, apabila ada setiap kami yang sakit juga ya Bapa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Tuhan jamah setiap sakit penyakit kami ya Bapa. Bahkan juga ada permasalahan dalam hidup setiap keluarga-keluarga kami percaya Engkau Tuhan Allah di tengah-tengah kami. Engkau juga menjadi tempat solusi kami percaya bersama dengan Engkau ada jalan keluar ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih di pagi hari ini juga Tuhan, di mana doa sepakat kami bersepakat berdoa dan mendukung buat Ibu Merianti, yang di mana pagi hari ini juga Tuhan akan kontrol di bagian syaraf Tuhan, dan juga Pak Siregal juga Tuhan pada hari Selasa ya Tuhan untuk kontrol di bagian urologi ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Ibu Merianti dan Pak Siregar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu ya Bapa, Engkau menyembuhkan setiap organ-organ tubuh yang ada pada orang tua kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga Tuhan memberikan hasil yang terbaik ya Tuhan. Dan juga di mana ada pembangunan gereja GKJW ya Tuhan, di dusun Sumber Sari ya Tuhan, Kabupaten Malang ya Bapa, yang terhambat dari pengurusan NU kecamatan ya Tuhan. Biarlah melalui Ibu Merianti dan Pak Siregar Tuhan, biarlah orang-orang yang menghalang pembangunan gereja ya Tuhan bisa dibukakan hati ya Tuhan, bisa dilembutkan hati mereka ya Bapa. Biarlah mereka juga bisa menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Merianti dan Pak Siregar dalam menemui orang-orang ini Tuhan, ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai Ibu Merianti dan Pak Siregar nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus ada di dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah Tuhan terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Dan perekonomian kami dibawa lebih baik dan juga memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada, biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Dari pusat sampai ke daerah ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kami boleh diingatkan firman-Mu. Kami terus mau belajar hidup menyukakan dan menyenangkan hati-Mu.
dengan kami hidup seturut dengan firman-Mu, hidup tidak bercelah, tapi terus hidup bergaul erat dengan Engkau dan taat pada setiap firman-Mu. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, melekat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Terima Tuhan kasih Pak Henry. Tuhan memberkati. Oke, John. Ya.